Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan proyek sistem informasi akademik menggunakan Microsoft Access. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah membuat tabel beserta POM fakultas ya, dan sudah saya isi beberapa data ya, yang tentunya ini sudah kita masukkan ke dalam sebuah menu utama di dalam program Microsoft Access ini gitu ya. Lalu untuk pertemuan kali ini ya, kita akan melanjutkan ke program studi dulu ya. Kita akan membuat program studi ya, tabel dan POM-nya ya. Tabel dan POM program studi ya, kita buat ya ke menu create ya, create di sini ya. Lalu kita buatkan sebuah tabel ya, kita desain view ya, kita kasih namanya program studi ya, program studi ya, program studi. Untuk file yang pertama kita buat namanya program studi ya, ID studi ID ya, tipe datanya auto number ya. Lalu yang kedua departemen ID ya, departemen ID ini korelasi ke fakultas ya, tipe datanya number ya, tipe datanya number karena ini nanti akan korelasi ke ke fakultas ya, atau ke tabel departemen tadi. Lalu yang ketiga adalah name atau nama program studinya. Saya bikin 70 ya, program studi. Lalu saya buat untuk mendeteksi ya, ini tipe datanya date time. Saya bikin default value nya sama dengan no, buka kurung tutup kurung ya. Formatnya adalah general date ya. Lalu ada update ya, add, ini juga sama, date time, default value nya adalah sama dengan no, buka kurung tutup kurung, formatnya adalah general date ya. Kalau sudah kita simpan ya, kalau mau kita view juga bisa di sini ya. Nah seperti ini ya. Nah begitu kira-kira ya. Ini nanti nama program studinya ya, bisa kita lihat ya. Kita coba buatkan dulu POM-nya, atau sebaiknya kita copy saja karena saya akan bikin formatnya sama gitu ya. Nah kita copy dari departemen ini ya. Nah sebelumnya kita coba dulu diklik ya, ini kita coba desain dulu ya, desain view. Ini diketengahkan ya ID nya ya, kita taruh di center ya. Nah, center, simpan, kita view dulu. Nah ini ya kira-kira begini. Ini juga hanya di tengah nih ya, kita desain view lagi, ID ini juga di tengah, home, center ya. Nah, terus kita view. Nah ini seperti ini ya. Nah ini bisa kita copy langsung ya. Coba kita desain view lagi, di sini klik ya. Nah di sini ada captionnya, ini D nya besar ya, departemen atau fakultas ini ya. Nah terus simpan. Nah kita lihat dulu ya, dirasa ini sudah oke ya, karena ini filenya sama, kita copy aja ya.
kita copy ya. Nah, kita copy ya, Ctrl C, Ctrl V ya. Kita masukkan di sini program studi ya. Program studi ya. Oke ya. Nah, setelah program studi jadi, kita klik ya. Sini kita desain view, kita rubah. Yang pertama adalah captionnya. Ini adalah program studi ya. Ya, di captionnya diganti, lalu datanya kita rubah ini menjadi tabel program studi gitu. Lalu filenya di sini juga kita ganti ya, ini ya, kontrol data source-nya kita ganti menjadi program studi ID ya. Yang kedua juga sama, ini kita ganti menjadi name ya. Nah, formatnya kalau sudah, ininya juga belum nih, caption ininya diganti menjadi program studi ya. Ya, kenapa saya harus copy? Agar formatnya sama gitu ya, jenis hurufnya sama, jadi kita nggak terlalu men-setup form ulang ya, karena memang bentuknya sama ya seperti ini. Oke, kita klik, kita tutup ya, kita aktifkan lagi home-nya. Nah, di home ini kita desain view, kita simpan di entry data, taruh di program studi. Nah, di program studi datanya kita masukkan form program studi ya, kita simpan. Nah, setelah itu kita view. Nah, ketika kita klik entry data ya, ini masuk ke fakultas, dan ketika klik program studi, nah ini data program studi gitu ya. Nah, di sini kita coba masukkan ya beberapa contoh data ya. Misalkan saya masukkan program studi teknik mesin ya gitu ya, teknik mesin begitu ya, enter ya. Lalu teknik industri ya, industri gitu ya. Lalu teknik informatika gitu ya. Lalu teknik sipil ya. Terus teknik elektro ya. Dan misalkan teknik kimia. Oke, Anda bisa tambahkan ya sesuai kebutuhan ya. Sementara saya isi seperti ini dulu ya. Disimpan, jangan lupa. Sebenarnya sudah automatically masuk ya, cuman untuk memastikan tadi kita simpan ya. Jadi kalau kita klik home ya, lalu kita klik entry data ya, kita klik fakultas ya di sini, atau kita klik program studi, maka ini sudah terbentuk dan sudah dibuatkan sebuah form, juga sudah diisi datanya gitu ya. Ini untuk data-data master. Lalu untuk selanjutnya kita tambahkan lagi untuk kelas ya. Ini kelas masih kosong ya, kita buatkan lagi tabel kelas ya. Tabel kelasnya kita buatkan dulu. Kita buat create ya, tabel ya. Kita desain view, kita kasih nama classroom ya, classroom ya, kita kasih nama classroom. Terus kita ID-nya kita buat classroom ID ya, auto number. Terus name, ini biasa suka nanya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ini suka ketemu nama ya berbeda, saya khawatir nanti ada masalah, mendingan kita bikin aja kelas itu aja ya, kelas name aja ya, kelas room name ya gitu ya, khawatir saja gitu ya. Nah, ini kita isi 50 ya di sini. Lalu kapasitas ya, capacity berapa,
kita tipe datanya number saja ya. Lalu di sini ada creative biasa ya, add ini sebagai monitoring dari tabel ya. Kita masukkan sama dengan no ya, formatnya adalah general ya. Sama juga untuk update ya, ini juga date time ya, seperti sama ini untuk mendeteksi kalau ada perubahan dari tabel ya gitu. Lalu kita simpan. Nah terus kita classroom ini kita buatkan dari departemen saja ya, kita copy, kita buat namanya classroom ya, classroom. Nah di classroom ini kita design view ya, design view. Nah, di sini kita ganti captionnya ya, captionnya kita ganti menjadi classroom ya. Lalu kita klik di sini ya, di ujungnya, ujung home di garis ini, pilih data ya, pilih di sini tabelnya adalah classroom ya. Lalu di sini kita ganti jadi classroom name ya. Classroom ya gitu ya, nama kelas. Lalu di sininya kita rubah menjadi classroom ID ya. Dan yang kedua ini adalah classroom name ya. Kita simpan ya, kita simpan. Terus kita masukkan di form ini ya, form home ini di menu utama. Nah, sini kita klik kelasnya, kita pilih data, kita masukkan classroom form ya, kita simpan ya. Nah terus untuk yang pil-pil yang tadi ini saya agak sedikit khawatir ya, sebaiknya dia jangan menggunakan name gitu ya, mendingan kita ganti menjadi departemen name gitu ya. Kita rubah saja sini, kita rubah, takutnya nanti akan ada masalah di kemudian ya pada waktu bahasa SQL atau membuat report ya. Departemen name gitu ya. Nah, lalu untuk formnya juga harus kita pastikan ya, sudah ada perubahan. Nah ini sudah ya, sudah oke, nggak ada masalah berarti ya. Departemen name di sininya kita klik departemen name, oke ya, nggak ada masalah. Lalu kita rubah juga di program studi design view. Nah di sini juga kita rubah menjadi program studi ya, name ya. Kita simpan, lalu kita rubah formnya, pastikan ini sudah berubah ya. Kita lihat di sini data program studinya benar ya, tapi untuk filenya kita lihat ini sudah ID benar. Nah untuk ini menjadi program studi name ya, benar ya. Oke, kita simpan. Kalau sudah, kita view lagi ya, view, kita lihat hasilnya, entry data ini seperti biasa ya, fakultas, program studi, kelas. Nah ini kelasnya kosong. Coba kita akan masukkan beberapa, nanti bisa ditambahkan sesuai kebutuhan ya. Misalkan saya bikin oh ini kalau tidak salah ada 3 ya, kita lupa nih, kita tambahkan lagi
Di sini ada 3 ya di classroom ini ya. Kita desain view. Nah, ini untuk menambahkan ini kita copy aja di sini, Ctrl C, Ctrl V ya. Kecilin dulu ya, karena ini untuk kapasitas ya. Ya, segini cukup lah ya untuk kapasitas. Lalu geser ya. Setelah digeser, naikin ya. Oke, setelah dirasa cukup sama, kita tutup ya. Lalu kita klik. Nah, di sini kita rubah menjadi capacity ya. Kita klik. Nah, terus untuk lompatannya kita cek di tabnya, pastikan bahwa ID, name ya, sama teks. Nah, ini teks namanya ya, kita rubah jadi capacity ya. Kita cek di sini, ini klik namanya bukan teks 5 tapi capacity ya, city ya, gitu ya. Kita lihat di sini, klik kanan, tab order. Nah, jadi pertama departemen, nama, baru capacity ya. Kita klik OK, simpan, kita tutup, baru kita aktifkan lagi home-nya. Nah, di home ini kita lihat ya, sudah view ya ini ya. Nah, kita lihat entry kelas. Nah, ini ada ya. Nah, kita isi di sini misalkan ruang A ya, ruang A1 berapa kapasitasnya, 40 orang gitu ya. Terus ruang B1 berapa kapasitasnya, 50 orang gitu ya. Terus ruang C1 berapa kapasitasnya, 30 orang ya. Ruang D1 ya, kapasitasnya 45 orang. Ruang E1 ya, kapasitasnya 35 misalkan ya. Saya tambahkan lagi satu lagi, ruang F1 ya, kapasitasnya 60 orang. Oke, kira-kira begitu, nanti bisa ditambahkan sendiri, yang penting datanya sudah ada ya. Nah, kita simpan ya seperti biasa. Nah, ini kita sudah membuat tabel program studi dan kelas ya. Ini kita sudah punya 3 tabel, 3 form ya, dan sudah kita masukkan ke dalam sistem informasi akademik ini ya. Kita klik ya di sini fakultas, klik program studi, klik kelas, lalu kita isi lah. Lalu bagaimana caranya mau menghapus? Nah, ini ya, bisa diklik di sini ya, klik kanan. Ini nggak bisa. Nah, jadi kita tambahkan di setiap form ini, di sini ada menu hapusnya gitu ya. Itu bisa seperti itu, atau sebaiknya diedit aja, karena kalau ketika nanti kita aktifkan di sini, ketika kita tekan enter pasti akan menghapus gitu ya. Jadi ini abaikan dulu, tidak apa-apa seperti ini ya, karena data ini kan hanya data master, jadi bisa kita kontrol ya, tidak terlalu banyak biasa kalau data master itu ya, seperti itu ya. Satu lagi saya buatkan tabel untuk semester. Nanti kalau untuk mahasiswa dan dosen nanti ada tersendiri, dia masuk ke dalam manajemen mahasiswa dan manajemen dosen ya, karena datanya banyak. Nah, sekarang kita tambahkan lagi satu tabel yang namanya semester gitu ya. Kita buatkan dulu namanya ya, create table design view, namanya kita buat semester ya, semester ya, semester. Lalu kita buatkan semester ID, semester ya, semester ID ya, untuk tipe datanya auto number. Lalu yang keduanya semester name gitu ya, parchar 50 ya, atau short time ya, biasanya kalau bahasa Malaysia tuh parchar ya. Ini saya bikin di akses ini short time ya.
Lalu kita bikin start date ya. Biasanya ada di semester suka ada ininya, suka ada apa namanya, mulainya kapan gitu ya, biasanya begitu. Start date start date, sini date aja ya. Nah formatnya yang kita rubah di sini hanya tanggal saja gitu ya. Mungkin yang ini kepanjangan ya. Nah seperti ini. Lalu end date ya, sampai kapan si semester ini gitu ya, biasanya gitu. Tipe datanya date juga ya, date. Lalu formatnya kita bikin sama dan kita buatkan kreatif ya, add. Seperti biasa ini adalah sebagai pendeteksi tabel ya, sama dengan no kurung tutup kurung, formatnya adalah general date. Lalu satu lagi update add ya, ini juga sama, tipe datanya sebagai pemantau untuk ada perubahan pada tabel ya. Nah ini formatnya sama ya. Nah ini di sini kita simpan dan kita lihat ada beberapa file nih, ada 4 ya, ada 4. Nah ini kan pendeteksi. Oke, kita simpan ya. Setelah kita simpan, kita kopikan dari tabel studi ini nih, program studi atau dari departemen juga nggak apa-apa, sama aja ya. Kita copy, kita buat namanya semester ya, semester. Nah lalu kita kopikan di sini, desain view dulu ya. Kita buat di sini tabelnya adalah semester, ininya adalah semester ID, sini adalah semester name. Nah ini untuk date nya kita tambahkan ya di sini ya. Kita copy, klik Ctrl C Ctrl V, kita kecilkan dulu deh ya, tanggal itu segini lah kurang lebih ya. Nah seperti itu, kita copy, kalau kita geser ya, masukkan. Kalau ya sudah pas, kita copy lagi, Ctrl C Ctrl V, geser lagi ya, kita paskan dulu. Nah kalau sudah ditutup ya biar kecil. Lalu ininya dirubah jadi end start date, ini end date ya. Nah posisinya di mana? Dia bisa sebelah kiri ya, benar ya, rata kiri ya, dan di tengah ini rata kiri, home left ya. Kita simpan, kita view. Nah kira-kira begitu ya. Ini kan ada kalendernya nih tuh ya, ini juga ada kalendernya tuh ya. Oke, kita captionnya belum kita rubah nih. Captionnya adalah semester di sini ya, semester ya. Oke, kita simpan. Nah, kita masukkan lagi ke home nya, kita klik di sini semester, kita masukkan datanya, pilih semester ya, formnya kita simpan ya, kita view. Nah ini hasilnya, kita cek lagi ya, entry data, pilih semester. Nah ini kita isi juga kayaknya datanya nih biar ada ya sekaligus. Oh ini fakultasnya belum dirubah, ini mestinya adalah semester ya. Kita rubah dulu, kita rubah di sini di form semester ini, bukan fakultas, ini lupa tadi. Nah ini adalah namanya semester ya, gitu ya. Kita simpan, tutup, kita aktifkan lagi menu home nya. Oh ini sudah aktif ya, simpan, kita klik entry, klik semester. Nah kita isi di sini nih ya, kita isi ya semester nih, ini kita isi semester gitu ya, ganjil ya 2020 garis miring 2021 ya.
terlalu jauh kali ya, kalau sini sekarang udah jangan 20 karena diambil dari 23 24 aja lah ya. Semester ganjil 24 25 ya, semester ganjil 24 garis miring 20 25 ya. Oke, ini kapan nih gitu ya, kapan nih, dari tanggal berapa, semester ganjil 2024 nih, 01 bulan 8 ya, 01 bulan 8, nah, apa aja lah 01 bulan 8 ya. sampai 31 bulan 12 ya. 31 bulan 12. Oke, lalu semester berikutnya semester genap ya, genap 2024 2025 ya. Kapan ini ya, genap itu dari tanggal 1 bulan 1 nih, tanggal 1 bulan 1 sampai dengan tanggal bulan 5 tanggal 31 ya, ke bulan 5 tanggal 31 gitu ya. Nah segini ya. Nah ini kita simpan, tapi ini kalau begini kan kurang indah ya formatnya. Coba kita ubah formatnya ya, kita ubah formatnya ya seperti biasa di sini di view. Nah ini formatnya kita ubah nih di sini, format tanggal ya, format tanggal nih di sini. Kita ambil yang ini aja nih contohnya, nah yang ini gitu ya, ya terlihatnya indah gitu ya. Nah yang ini ya, kita simpan, kita tutup, nah, kita buka lagi, kita lihat hasilnya, data semester. Nah seperti ini ya. Oke, itu terkait data master ya. Baru kita buatkan beberapa tabel sesuaikan dengan kebutuhan. Untuk selanjutnya nanti kita akan melanjutkan ke data mahasiswa, dosen ya, dan seterusnya sesuai dengan perjalanan proyek sistem informasi akademik menggunakan Microsoft Access. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu. Saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.